Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Davanif dari absen 20 kelas 11 IPA 7. Di sini saya akan menerangkan tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa, tujuan awal datang ke Nusantara adalah untuk berdagang. Namun akhirnya mereka ingin berkuasa di wilayah Nusantara. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Nusantara yang pertama itu gara-gara runtuhnya Kekaisaran Romawi. Runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi yang berakibat pada kemunduran jalinan dagang antara Asia dengan Eropa. Zaman kemunduran ini disebut zaman kegelapan atau Dark Age. Yang kedua, Perang Salib. Perang Salib berlangsung selama 200 tahun terbagi dalam 7 periode. Perang ini mengakibatkan jalur perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus, sehingga pedagang Eropa menuju ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam. Pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah berhasil menguasai Konstantinopel. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan, sekaligus melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Selanjutnya adanya penjelajahan samudra, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini, kemajuan teknologi mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara. Tujuan kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, yang pertama itu gold. Gold ini memburu kekayaan. Yang kedua glory, memburu kejayaan. Yang ketiga gospel, menjalankan tugas suci, semacam menyebarkan agama ke penduduk di Nusantara. Adapun dampak kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, dampak positifnya yang pertama, banyak dibangun pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. Yang kedua, setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, banyak berdiri pusat-pusat industri yang mengurangi pengangguran. Yang ketiga, dibangunnya sarana jalan darat sehingga ada akses antar kota. Yang keempat, didirikannya sekolah yang dapat mencerdaskan generasi penerus bangsa Indonesia. Adapun dampak negatifnya juga, yang pertama dampak negatifnya adalah masyarakat merasa tertindas dengan bangsa Eropa yang selalu bersikap semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, terjadinya pemberontakan yang mengakibatkan banyak warga Indonesia yang meninggal. Yang ketiga, bangsa Eropa mengadu domba seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, terjadinya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Yang kelima, warga Indonesia merasa tidak bebas dengan adanya bangsa Eropa di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.